Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Hari ini saya berada di pinggiran Kali Ngerowo, Tulungagung. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Apakah masih diberi kesehatan? Semoga saja kita masih selalu diberi kesehatan dan diberi kenikmatan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di kesempatan ini kita berbincang-bincang, yaitu membahas tentang menghargai. Nah, menghargai itu sebenarnya kita itu berhubungan dengan orang lain. Jadi bukan kita semena-mena karena punya kekuasaan atau punya keegoisan yang tinggi. Keegoisan atau kekuasaan yang kita punya ini harus ditutup rapat-rapat jika kita mengetahui atau mengerti tentang menghargai. Istilah menghargai ini mudah diucap, tapi ketika penerapannya itu sangat sulit sekali. Nah, dulur-dulur, kalau kita tahu waktu di jalan, pasti kalau jalannya rame itu banyak kendaraan yang saling salip menyalip, ya kan? Salip dari kanan, atau bahkan kalau anak-anak kecil kadang naik motor itu juga kecepatannya tinggi, jadi nyalipnya tanpa haluan, juga tanpa aturan, bisa kanan bisa kiri. Nah, disinilah posisi kita, yaitu mengendalikan cara menghargai orang lain. Contoh di jalan tadi adalah kita waspada dengan kondisi kita sendiri, dengan cara waspada dengan gerak-gerik orang lain ketika berkendara. Apabila orang lain berkendara cukup kencang, artinya kita jangan terpancing emosi dan kita malah justru mengajak balapan, ya. Jadi kita harus mengendalikan diri, bagaimana bisa menghargai diri kita dulu. Dengan cara mengendalikan diri, baru nanti kalau sudah kita bisa mengendalikan diri, kita sadar dengan menghargai orang lain. Nah, inilah yang paling penting, cara menghargai diri kita dan orang lain. Apakah menghargai diri kita ini egois? Ya, bukan. Artinya kita ini menjaga kesadaran diri kita, waspada dengan diri kita. Kalau di jalan memang keadaannya cukup menegangkan, ya, kita itu ya harus mengkondisikan agar kita aman terlebih dahulu, baru kita menyadari bahwa orang lain itu juga perlu dihargai, artinya tidak terpancing emosi. Jadi intinya begini kawan, jika kita menerapkan menghargai di jalan raya, ya katakanlah begitu, ya, kita itu berjalan naik sepeda motor itu di tepi saja, jadi kita pelan-pelan di tepi, karena kita harus memberi jalan orang lain. Nah, inilah inti dari menghargai. Biarkan orang lain duluan, jika memang tergesa-gesa kita beri jalan, jangan sok-sokan nengah di jalan. Atau bahkan, ya mohon maaf, ini para klub motor, ya seharusnya klub motor dimanapun berada seharusnya harus bisa memberikan contoh bahwa jika hobi motor itu bukan berarti harus ngeber-ngeber di jalan, kemudian seperti penguasa jalan naik motor seenaknya sendiri tanpa haluan, tidak memikirkan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini juga membahayakan. Jadi sering sekali jika ada klub motor itu karena suka hobi motor, ya, jadi di jalan itu kayak tempatnya sendiri, lapangannya sendiri, terus akhirnya menyalip tanpa
terkendali oleh dirinya sendiri ya, karena mungkin banyak orang jadi tidak mewaspadai. Jadi untuk para klub motor ini seharusnya juga memberikan contoh, kita harus menghargai orang yang ada di jalan untuk keselamatan bersama. Jadi tidak perlu ya kencang-kencang, kalau memang jaraknya jauh ya harus dicapai dengan waktu yang lebih awal ya. Tapi ini mohon maaf bukan berarti menyinggung para klub motor, tapi ya memberi masukan aja jika lagi bersama-sama menuju tujuan ya pelan-pelan menghargai orang lain. Kita itu sebenarnya sudah mengerti, memahami istilah-istilah, tapi intinya ini yang paling sulit ya. Jadi misalkan banyak sekali menghargai orang lain, misalkan petani ya, kita bertemu seorang petani. Nah ini cara menghargainya juga beda lagi. Kita menghargainya dengan, karena mungkin orangnya sepuh ya, kita ngomongnya ngelendoh ya, selalu berbicara yang sederhana saja, tidak usah muluk-muluk. Kita itu memposisikan diri agar tidak menyinggung orang lain. Terus jika petaninya ya masih muda ya kita posisikan ya sinambi, bercanda begitu. Jadi kita itu bisa merasakan cara menghargai orang lain dan bisa mengendalikan diri sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Terus mungkin contoh lain banyak sekali ya, kalau menghargai orang lain di jalan bisa, di pekerjaan juga bisa. Cara menghargai orang lain itu dengan cara ya mungkin kita menyapa, tidak membicarakan sesama teman kejelekannya, kita saling menghormati ya, menjaga aib sesama teman. Itu juga inti-inti dari menghargai orang lain. Jika istilahnya saja tahu, tapi penerapan dan intinya kita sering kali tidak bisa melakukan. Jadi ayolah dulur-dulur, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar dan terus belajar, baik spiritual atau religius atau bahkan masalah kepemimpinan dan apapun itu ya. Yang penting kita tahu dasarnya dan inti pemahaman dari apa yang kita ketahui itu. Jadi perlu sekali kita itu terus belajar, seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahwa belajar itu mulai dari ayunan ya kalau tidak salah, sampai ke liang kubur kalau tidak salah begitu ya. Artinya kita itu diberi kesempatan belajar sampai kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup ini sebenarnya belajar ya, belajar untuk hidup ya, bukan hanya mendengarkan saja. Marilah, ayo Kembang Telon mengajak kalian semua untuk selalu belajar dalam hidup ini ya. Kalau kita hanya mendengarkan ceramah-ceramah itu bagus, tapi yang penting kita memahami dan kita laksanakan di dalam diri kita sendiri ini. Untuk apa? Untuk hidup berdampingan dengan orang lain yang rukun, yang tentram, yang bahagia. Mungkin itu saja dulur. Jadi untuk pertemuan kali ini kesimpulannya adalah kita harus menjaga diri kita sendiri, kita harus mengendalikan diri kita sendiri, baru nanti kita bisa menghargai orang lain. Dan jangan lupa, kita dalam kehidupan ini kita lihat siapa yang kita ajak bicara atau kondisi kita di mana, agar kita bisa memposisikan cara menghargai orang lain itu seperti apa. Mungkin kalau ada masukan nih dari teman-teman atau dulur-dulur, boleh komen di bawah ya, atau ada cerita yang menarik boleh email ke email kembangtelon19@gmail.com. Saya tunggu, nanti akan saya baca. Dari cerita itu mungkin nanti akan kita
ulas-ulas sedikit ya hikmah atau intinya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.